Mungkin setiap hari menjadi makanan bagi Anda. Tapi tahukah Anda kapan lepet mulai diperkenalkan kepada masyarakat? Ya, lepet diyakini pertama kali muncul di Jawa Tengah, Pulau Jawa. Makanan ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Lepet adalah sejenis panganan atau jajanan yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan kacang, kemudian dibungkus dengan daun kelapa muda atau janur. Panganan ini lazim ditemukan sebagai kudapan atau snack, bahkan menjadi sajian utama saat momen tertentu. Hai, halo Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Riko paling seneng kalau mendengar kabar sehat. Nah, kali ini Riko akan mengunjungi salah satu pelaku UMKM, tepatnya di Desa Klampis, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Kenapa sih harus jauh-jauh ke Brebes dan ke Klampis? Karena kita mau singgah dan melihat bagaimana pelaku UMKM memproduksi lepet, tepatnya di Omah Lepet Mini. Seperti apa bentuk dan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di UMKM Sentral Arta. Pokoknya ramandeg senajan wetenge wis wareg. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan terima kasih juga untuk BPR Sentral Arta, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Brebes, serta Lapak Emane. Jangan kemana-mana dan jangan di skip, ikuti terus bagaimana perjalanan Riko kali ini mengunjungi salah satu pelaku UMKM yang bisa memproduksi lepet, bahkan bisa bertahan berhari-hari tidak basi. Kok bisa? Tetap di sini di UMKM Sentral Arta, pokoknya ramandeg senajan wetenge wis wareg. Oke Lur, masih di UMKM Sentral Arta, pokoknya ramandeg senajan wetenge wis wareg, dan Riko sudah ketemu langsung dengan Mbak Nur Cahyati ya. Mbak Nur Cahyati ini adalah salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Brebes yang coba mengangkat dan mempertahankan makanan tradisional. Bener ya Mbak ya? Betul. Iya. Makanan tradisionalnya apa nih Mbak? Lepet. Kaget loh ini. Lepet ya? Iya, lepet. Oke, ini lepet. Oke, Mbak Nur, biasanya dipanggil Mbak Nur ya? Iya, Mbak Nur. Nur. Ini biasanya kan lepet gede-gede ya, kayak yang saya tahu gitu loh. Iya. 2 jempol lah paling enggak. Ini kebetulan mini-mini. Ini memang konsepnya begini atau gimana Mbak? Iya, memang konsepnya biar lebih beda dari lepet yang lain. Jadi memang khasnya lepet itu kan berarti khasnya dari Brebes. Nah, kalau yang kecil ini tuh khasnya dari Desa Klampis. Desa Klampis, ya. Kecamatan Jatibarang. Kabupatennya tetap masih Brebes ya. Brebes. Oke. Jadi ini bener loh, Riko amazing. Kirain ini ada jajan Riko yang tahu namanya pipis ya. Iya. Ada nggak bener? Di sini ada. Ada yang dari pipis tepung ya. Ada dari tepung. Ini mirip ya. Mirip tapi kecilnya. Kalau ini makanya disebut lepet mini karena kecil. Karena kecil panjang, jadi ukuran sama bentuknya itu beda sama lepet-lepet yang lain. Itu biasa. Sudah berapa lama Mbak Nur punya usaha? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Yeah. Awalnya bisa nemu usaha kayak gini gimana? Awalnya itu meneruskan milik ibu mertua sebetulnya. Okay. Cuma karena jalan di tempat, nggak bisa berkembang, saya cobalah, saya bikin, saya perbaiki, saya lebih kecil. Soalnya Pak, biasanya kalau makan lepet terlalu gede, itu agak mblenet. Jadi mau dihabisin gimana, kalau nggak dihabisin juga sayang. Gitu. Jadi saya bikin itu biar pas dengan selera. Jadi sekali makan kalau bisa itu kurang gitu. Akhirnya saya bikinlah kecil, terus saya online seperti itu, coba-coba online di FB. Terus alhamdulillah sampai sekarang. Jalan gitu ya Mbak? Berjalan, ya? Oke. Awal dulu pertama kali meneruskan dari orang tua itu produksinya gimana? Setiap hari juga sama? Sama, produksinya setiap hari. Itu berapa kilo waktu itu? Ini bahannya beras ketan ya? Beras ketan, kelapa, sama kelapa. Itu beras ketannya berapa waktu itu Mbak? Ingat nggak? Waktu pertama kali bikin itu paling banyak itu cuma 2 kilo, terkecuali ya kalau lebaran itu lumayan lah. Cuma kalau sekarang alhamdulillah setiap harinya sudah 5 kilo. 5 kilo, alhamdulillah. Dan itu kontinu setiap hari ya? Setiap hari. Ini ada yang talinya putih, maaf ini talinya putih, kemudian ada yang talinya merah. Kok bisa beda ini nggak? Itu membedakan isian. Oh. Iya, kita ada macam-macam isian, ada yang original, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, ada yang ketan hitam juga, terus ada yang pandan
manis. Pandan manis. Pandan manis itu yang manis. Manis ya. Berarti kalau merah ini apa, Mbak? Isinya? Kacang merah. Oh, kacang merah. Iya. Kalau yang putih? Kalau yang putih original. Original. Yang paling laris yang mana? Yang Mbak? paling laris kacang merah. Malah kacang merah ini? Iya. Ini harganya, jualnya per biji atau ada paketannya? Per bendel. Jadi per bendel ya? satu ikat. Satu ikat ini ya? Iya, satu ikat. Oke, satu ikat ini isinya? Satu ikat itu isinya 10. 10. Itu masing-masing. Iya, ada harga paling murah yang ini 10.000. Yang original? Iya, original Satu itu ini 10.000. Iya, satunya 1.000. Ada yang lebih panjang lagi 15 sampai 20.000. Jadi tergantung Panjang ukurannya? Iya, tergantung konsumen mintanya. Terkadang kalau buat oleh-oleh itu mintanya yang 20.000. 20.000. Iya. Tapi gedenya segini, hanya lebih panjang? Iya, lebih panjang. Gedenya sama. Masing-masing rasa dari original, ketan merah, kemudian kacang hijau, itu harganya sama? Kalau untuk Harga per bendel? Iya, harga per bendelnya kalau misalkan yang ada rasa-rasanya itu antara 15 sampai 20. Oh, 15 sampai 20. Iya, jadi bedanya di situ. Bedanya ya? di situ. Jumlahnya sama 10 satu. Jumlahnya sama 10. Kalau yang original itu ada yang 10.000. Oke, boleh saya coba, Mbak? Boleh, monggo. Oke, ini berarti tali ini merah penanda ya. Jadi Iya, penasaran penanda. sama yang Kacang merah. Kacang merah. Kebetulan pas kita datang ini tiba-tiba Mbak Nur tadi ada tamu diborong semuanya. Iya, yang lain betul. ya, Mbak ya. Yang lainnya habis. Diborong. Nggih. Oh, ini yang bikin kayak gini siapa, Mbak? Saya sendiri sama suami. Telaten ya. Telaten. Ini janur ya, benar ya? Janur. Oke. Itu janurnya sebelah. Kebanyakan kan kalau lepet itu janurnya satu. Hah? Kalau itu cuma sebelah. Oh, sebelah ya. Kita cobain. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kacang merahnya ya kelihatan. Enak. Komposisinya adalah beras ketan, kelapa sama garam. Sudah. aja. Sudah ya? Sudah. Sangat-sangat simpel ya? Simple, tapi Oke. banyak yang suka. Enak. Mbak Nur, ini kan setahu saya masaknya agak lama ya? Iya. Itu berarti prosesnya gimana, Mbak? Biasanya dengan mulai dari awal mungkin mencuci berasnya dulu gitu. Mencuci berasnya dulu, terus kelapanya itu biasanya kalau saya itu biar tahan lama, nggak cepet basi. Produksinya itu biasanya saya kukus dulu kelapanya. Oke. Saya kukus kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lah, satu kukus. Terus nanti setelah dingin baru dicampurkan, dibikin, diproduksi. Terus nanti untuk perebusannya itu setelah air mendidih itu 4 jam. Gitu. Iya, tapi nunggu air mendidih dulu. Jadi mendidihkan airnya 1 jam, nanti perebusannya 4 jamnya kurang lebih. Kalau misalkan masuk dari awal ya 5 jam. 5 jam? Iya. Itu biasanya dikerjakan malam atau gimana, Mbak? Malam. Oh, malam hari Perebusannya malam, jadi pagi-pagi masih fresh. Oke, masih bareng sama Mbak Nur di UMKM Sentral Arta dan kita ada di rumah Lepet Mini Lampis. Jadi ini rumahnya Lepet Mini. Produknya adalah Lepet Mini ya, Mbak ya. Ini jadi yang ini original. Iya, original. Original. Mbak, kalau untuk ini kita tunjukin ini. Ini original yang tanpa apa namanya? Isian. Isian. Ya. Oke, tanpa isian. Ini juga cukup banyak peminatnya ya. Iya. Cukup banyak peminatnya. Mbak, kalau selama ini penjualan selain diantar ke pasar, ada online gitu, ada melalui medsos gitu? Iya, melalui FB sama WA aja sih. WA, kalau boleh disebutin, Mbak, Facebooknya apa? Facebooknya Akila Alika Umah Lepet. Akila? Alika Umah Lepet, 0823 1332 7899. Oke, ini nomor WA-nya ada di sini ya. Nanti barangkali ada yang mau pesen-pesen gitu ya. Biasanya kalau orang pesen itu harus min berapa hari gitu, Mbak? Biasanya 1 hari, 1 hari sebelum itu pesennya. Soalnya nggak bisa mendadak. Kalau mendadak itu kan yang namanya bikin lepet itu kan prosesnya lama, jadi nggak bisa mendadak. Jadi 1 hari kalau misalkan buat besok ya berarti hari ini pesen buat besok, nanti malam baru saya bikinkan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Oke, tetap di UMKM Sentral Arta, Pak Ramandek, Senajan Batang Wesar. Aku mau nyobain yang ini dulu nih. Oke, masih di UMKM Sentral Arta, Pak Ramandek, Senajan Batang Wesar, dan masih bersama dengan Mbak Nur dari Rumah Mini Lepet Lampis. Rumah Lepet Mini. Kebalik-balik ya, Rumah Lepet Mini Lampis. Iya, itu yang benar ya. Oke, Mbak, ini juga selain ada yang
versi sebutannya bengketan apa? Iya, iketan. Iketan ya, Gendol. bahasa Indonesia iketan ya. Kalau saya bengketan, bengket ya di tali ya. Ini ternyata juga ada yang model vakum. Ini kok benar-benar amazing loh. Baru pernah lihat lepet itu di vakum, dikemas dan di vakum. Ini pasti untuk pengiriman yang jauh dan harus durasi tahan lama ya. Iya, benar Mbak. Ini maksudnya di vakum apa Mbak? Iya, maksudnya di vakum itu biar dia tahan lama, nggak cepet basi. Kalau di vakum itu kan dia dalamnya kering, nggak ada jamur atau apa yang masuk. Dia lebih steril di vakum itu. Jadi buat pengiriman ke luar negeri kayak kemarin pas waktu Lebaran itu pengiriman ada yang ke Hong Kong. Kebetulan iya ada temen di situ terus minta dikirim, alhamdulillah sampai situ aman. Itu kurang lebih 8 hari. Pengiriman 8 hari. Iya, pengiriman 8 hari tanpa pengawet, cuma di vakum aja kayak gini. Dan akhirnya sekarang juga sama, kalau ada yang minta keluar kota, sekarang saya pakainya vakum, soalnya biar lebih aman. Biar lebih aman. Iya. Oke, tapi sebelum dimasukkan ke dalam plastik ini pasti ditiriskan dulu ya? Iya, ditiriskan dulu, dikeringkan dulu sampai benar-benar kering. Jadi dia kayak model dijemur tapi di dalam ruangan. Oke, yang jelas biar airnya itu kadar airnya tipis airnya ya. Berkurang. Berkurang. Ini ada perbedaan harga nggak, Mbak? Ini isinya berapa, Mbak? Maaf. Ada, sama. Yang di vakum juga sama, isinya 10. Cuma kalau yang di vakum itu harganya 20.000. 20.000 karena memang nanti ada butuh plastik dan lain-lain ya untuk proses pengemasan. Biasanya ini selain sudah pernah dikirim ke Hong Kong, kemana lagi, Mbak? Kalau untuk sininya sih ke Semarang itu yang lebih sering itu ke Semarang sama Bogor. Kalau di Semarang memang ada orang dinas, alhamdulillah dari dinas kesehatan juga ada yang biasa pesen lewatnya Bu Om, guru SMP IT, ya itu setiap bulan berapa kali itu pasti ngirim ke gitu, Semarang. ada pesanan untuk ke Semarang gitu ya, kemudian juga ke Bogor dan kota-kota lain gitu ya. Nah ini berarti tahan paling enggak sampai dengan berapa hari Mbak, kalau rekomendasi dari Mbak Nur sendiri? Kalau yang original maksudnya tanpa di vakum itu biasanya 3 hari. 3 hari maksimal. 3 hari di ruangan terbuka. Kalau misalkan kalau sampai terus ditaruh di kulkas itu bisa satu minggu. Tapi kalau yang pakai vakum ini bisa 7 hari di ruang terbuka. 7 hari di ruang terbuka. Iya. Oke. Cara penyajiannya ada yang khusus nggak, Mbak? Iya, kalau misalkan di vakum itu kan otomatis dalamnya karena kadar airnya sudah berkurang. Biasanya kalau sampai 8 hari dia seperti nasi mentah gitu loh. Jadi harus dikukus kembali. Jadi cara penyajiannya itu nanti setelah kalau mau dikonsumsi itu dikukus dulu kurang lebih 3-5 menit lah baru dikonsumsi. Itu dikukusnya plastiknya dibuka atau enggak ini Mbak biasanya? Kalau pengen warnanya masih tetap seperti baru, biar warnanya fresh, itu pakai plastiknya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen cepet ya dibuka. Lebih cepat dibuka. Lebih cepat dibuka ya. Tapi secara rasa tidak akan banyak. Tidak berubah rasa. Berubah rasa. Mbak Nur, ini kalau sekali lagi Mbak, ini alamatnya di mana sih Rumah Lepet Mini Klampis ini? Rumah Lepet Mini Klampis itu alamatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Jamil, Desa Klampis, RT 6 RW 2, di belakang Musola Baitul Taqwa, Desa Klampis, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Jadi Mbak Nur, terima kasih banyak. UMKM Sentral Arta sudah diperkenankan untuk melihat usaha dari Mbak Nur bersama dengan keluarga. Kita doakan semoga lancar terus, tambah sukses, berkah barokah untuk keluarga ya Mbak. Amin. Ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah nonton, yang belum subscribe ditunggu, kita dukung terus, kita support terus teman-teman pelaku UMKM seperti Mbak Nur dan teman-teman yang lainnya biar naik kelas, omsetnya semakin banyak dan berkah juga usahanya. Amin. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan, juga untuk Dinas UKM, Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Brebes, dan untuk Anda yang sudah nonton. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Kita makan lepet lagi. Iya, silakan dihabiskan.